tanyakan ataupun juga kita mendapatkan perspektif lebih lanjut selepas insiden kericuhan pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Dan sudah bergabung Akmal Baharli, Koordinator Save Our Soccer. Mas Akmal, selamat pagi Mas. Selamat pagi, salam olahraga, salam duka untuk sepak bola Indonesia. Dengan Tifal dari Kompas TV di Mas Akmal. Mas Akmal, 127 orang meninggal, 180 orang terluka gara-gara insiden ini. Kericuhan selepas pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya. Perspektif Anda soal ini? Ya, ini tragedi terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, di mana kita harus kehilangan 127 nyawa di Stadion Kanjuruhan. Dan kalau kita bicara dalam perspektif sejarah sepak bola, ini merupakan tragedi yang terbesar. Ada tanggal 29 Mei 1985, itu tragedi Heysel, pertandingan antara Juventus melawan Liverpool, di mana korban jiwa ketika itu berjumlah 39 orang. Kemudian saat itu 31 Mei 1985, UEFA kemudian mengeluarkan sanksi berat kepada sepak bola Inggris untuk tidak bisa mengikuti pertandingan sepak bola selama 5 tahun. Kemudian pada 15 April 1989 ada lagi tragedi Hillsborough, di mana korban meninggal sebanyak 96 orang, tragedi semifinal Piala FA antara Nottingham Forest melawan Liverpool, di mana digelar di markas dari Sheffield Wednesday, dan itu korban jiwanya 96. Kita sudah ada 127 korban nyawa yang meninggal dunia, dan ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar untuk sepak bola Indonesia dan layak untuk menjadi perhatian kepada seluruh pihak bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural, baik itu terkait dengan Safe and Security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di Safe and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. Baik, dengan perspektif yang Anda jelaskan itu tadi, ini semata-mata karena fanatisme yang membuat akhirnya muncul kericuhan seperti ini atau ada faktor lain buat Anda yang Anda lihat soal ini? Yang pertama ya ketidaksiapan seluruh pihak ya, termasuk di sini misalnya panitia pelaksana, di mana di awal sebelum pertandingan ini dilaksanakan sudah ada surat edaran dari kepolisian untuk tidak mengizinkan mencetak tiket yang memenuhi stadion gitu kan. Hanya diizinkan sekitar 25.000 tiket, tapi kemudian yang dijual adalah 45.000 tiket. Ini secara nyata sudah melanggar aturan atau izin yang dikeluarkan. Kemudian terkait dengan dengan PSSI LIB, ini juga tidak mengantisipasi bahwa ini adalah pertandingan derby klasik Jawa Timur yang kedua tim punya rivalitas yang sangat tinggi. Arema misalnya, bagi mereka kalah dari tim mana saja itu boleh, tapi asal jangan dari Persebaya. Dan di pertandingan kemarin mereka kalah dari Persebaya di kandang sendiri, dan kemudian supporter protes. Yang salahnya tidak diantisipasi adalah supporter masuk ke lapangan, kemudian terjadi chaos dengan pihak keamanan yang jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga kemudian pihak keamanan tidak punya cara lain selain untuk menembakkan gas air mata. Nah, problem pertama yang terjadi di lapangan itu adalah penembakan gas air mata ke arah tribun penonton, yang kemudian inilah penyebab banyaknya korban yang meninggal karena situasi berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak, kemudian ada yang sesak napas dan sebagainya, sehingga kemudian tidak bisa diantisipasi dengan baik, yang pada akhirnya ini yang jadi penyebab atau pemicu utama tumbal nyawa sebanyak 127 di Stadion Kanjuruhan. Dan ini akan menjadi perhatian serius dunia, termasuk FIFA misalnya, apalagi kita akan menggelar Piala Dunia U20 pada 2023.
Bukan mustahil kalau ini tidak disikapi secara serius oleh stakeholder sepak bola Indonesia, PSSI, pemerintah, kepolisian, bukan mustahil misalnya FIFA mengevaluasi keputusannya untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Jadi menurut Anda dengan insiden di kelas pertandingan nasional seperti ini saja bisa berimbas untuk kondisi kita di pertandingan dengan skala yang lebih besar lagi, begitu? Betul, apalagi ini kan terjadi di lapangan gitu kan, di mana bisa terlihat jelas bahwa pihak Panpel tidak siap, pihak keamanan tidak siap, regulasi tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola juga tidak disosialisasi. Mas Akmal, halo. Kami alami kendala komunikasi, kami coba perbaiki lagi komunikasi kami. Membuat Halo, atau Mas Akmal? Halo? Mas Akmal, halo. Bisa mendengar Ya, suara saya, Mas? ya, Sempat terputus tadi, Mas. Mungkin bisa disampaikan kembali hal yang mungkin ada jadi perhatian soal ini. ya, yang menjadi perhatian adalah bahwa ini kejadian terjadi di lapangan dan saat masih dalam situasi pertandingan. Artinya pihak Panpel tidak siap dalam mengantisipasi kasus ini. Pihak PSSI juga hilaf tidak mensosialisasikan aturan-aturan pertandingan sepak bola, bahwa pertandingan sepak bola itu berbeda dengan demonstrasi gitu kan, dalam penanganan kasus apabila terjadi chaos di lapangan. Yang pertama tadi saya katakan di regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B disebutkan bahwa gas air mata tidak bisa digunakan dan Kita coba perbaiki komunikasinya kembali dengan Akmal Baharli, koordinator Save Our Soccer. Tadi sudah menyampaikan beberapa perspektif kepada kita soal kericuhan yang terjadi selepas pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya Surabaya. Sambil kami perbaiki komunikasi kami sampaikan kembali informasi ya saudara terkait dengan kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya. Saudara, 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar saat ricuh di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya. Kondisi di stadion saat ini sudah kondusif. 3 kendaraan polisi dibakar dan 2 unit dirusak. 5 kendaraan itu berada di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga saat ini kendaraan belum dipindahkan. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan TNI Polri dan lampu dalam stadion sudah dipadamkan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema dengan Persebaya. Akibatnya sejumlah supporter mengalami luka-luka. Kericuhan diduga terjadi karena supporter Arema kecewa atas kekalahan yang dialami Arema dari Persebaya pada laga lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion kemudian berlanjut hingga luar stadion. Dari sejumlah video amatir terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Evakuasi korban dibawa ke sejumlah rumah sakit dan biaya pengobatan korban luka ditanggung pemerintah Kabupaten Malang. Dan akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia. 2 diantaranya adalah polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang
62 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, ada mobil patroli, mobil mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi kita selesaikan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Laporan langsung terkait kondisi terkini di Malang, Jawa Timur dan wawancara kami dengan Akmal Maharli untuk menggali perspektif soal kericuhan pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya ini masih akan kami lanjutkan dalam Breaking News lepas jeda berikut ini.